Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita mengunci sebuah sel di tabel yang ada di Microsoft Excel. Ada sebuah contoh di sini adalah tabel penerimaan karyawan baru. Ini sebuah contoh aja ya. Contohnya di sini ada nilai tes, kita input misalkan 80, keterangannya lolos. Ini lolos ini karena karena saya sendiri udah memasukkan atau membuat sebuah rumus gitu ya. Terus di sini 65 gagal. Nah, ini ada rumus yang udah saya buat 80, 75, 69 misalkan seperti itu ya. 65 lagi misalkan atau 50 itu gagal. Nah, di sini ada sebuah nilai-nilai atau apa bahasanya ya? Data-data yang bisa kita rubah. Di sini saya bisa merubah nama, alamat, jenis kelamin dan posisi. Contoh di sini misalkan aku ubah menjadi sales gitu ya, ini bisa. Tapi di bagian keterangan ini yang ada rumus ini, ketika kita mau mengubahnya, misalkan ini, nah ini muncul keterangan seperti ini. Ini ada keterangan bahwa sheet ini tidak bisa dirubah karena terkunci gitu ya. Oke, terus di bagian keterangan ini juga, di bagian bar ini, rumusnya tidak kelihatan. Nah, nanti akan kita bikin gimana caranya supaya bisa membuat seperti ini. Langsung aja kita masuk, aku sudah menyiapkan sebuah dokumen di gelombang 2. Konsepnya sama seperti ini. Di sini ketika aku klik keterangan, di sini ada nih di bar ini. Ada rumus-rumus masih kelihatan, nanti kita sembunyikan bagaimana caranya. Nah, yang pertama, langkah yang paling awal adalah kita menentukan bagian dari tabel ini yang bisa diedit. Nah, di sini saya ingin dari nama sampai ke nilai tes ini data-data ini bisa kita edit. Nah, kita blok sampai ke bawah berarti. Di sini saya punya 20 peserta. Kemudian kalau sudah diblok, klik kanan, masuk ke menu format. Di sini ada sebuah fitur format cell. Nah, di sini ada number gitu ya. Terus kita lihat di bagian ujung di sini ada protection. Di protection ini ada sebuah parameter locked dan hidden gitu ya. Locked artinya dia terkunci, hidden ya dia disembunyikan gitu ya. Nah, ini locked ini kan posisinya tercentang. Kita unchecklist atau uncentang. Ya, itulah. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya ketika lembar kerja ini, Microsoft Excel ini dikunci atau diproteksi, bagian yang sudah kita tandai ini tidak terkunci. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian, ini kan bagian yang di blok ini kan nantinya bisa diedit ya. Kalau sudah ya tinggal kita proteksi aja. Caranya bagaimana? Masuk ke nama sheet, di sini gelombang 2. Oke. Klik kanan, kemudian protect sheet. Nah, di sini kita memasukkan password sesuai dengan ya keinginan kita ya. Aku masukin 12, enter, kemudian di sini suruh masukin password lagi, 12, enter. Nah, sampai di sini sebenarnya ini sudah selesai sih sebenarnya gitu. Tapi nanti gimana caranya kita menyembunyikan ini nih, rumus formula ini nih. Oke, di sini misalkan saya input angkanya, nilainya, nilai tes 80. Oh, dia lolos 75. Oke, dia juga lolos, terus 60 misalkan, dia gagal. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sih supaya ini, rumus-rumus ini itu bisa disembunyikan atau tidak terlihat gitu ya. Caranya adalah karena ini tidak bisa kita edit ya. Nah, seperti ini tidak bisa kita edit, maka proteksinya harus kita buka dulu. Caranya seperti apa? Ya, klik bagian nama sheet, gelombang 2 di sini, kemudian klik kanan, unprotect sheet, kemudian masukkan passwordnya tadi adalah 12, kita enter. Nah, di sini udah bisa kita edit, gitu ya. Untuk mungkin teman-teman ingin mengeditnya, di sini udah bisa diedit, seperti itu. Nah, di sini kita punya tujuan bahwa ini nanti disembunyikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah blok bagian keterangan ini
yang ada keterangan ini di blok semua sampai ke, berarti di sini kan ada 20 peserta ya, sampai ke 20. Kemudian klik kanan, kita masuk ke format sel. Nah, karena keterangan yang lolos gagal ini adalah bagian yang ikut terkunci di sini, maka udah otomatis dia harus di-lock-it kan, dikunci ya. Dan di bawahnya ada menu hidden, tujuannya adalah untuk menyembunyikan. Kita checklist saja di sini, menyembunyikan di bagian rumus formula ini supaya nanti tidak terlihat oleh pengguna lain gitu. Dalam hal ini mungkin admin ya. Oke, kalau sudah, ini udah di lock-it, udah di checklist, hidden udah di checklist, kemudian kita klik OK. Nah, sampai di titik ini dia masih terlihat karena belum kita proteksi lembar kerja ini. Nah, susah amat ngomongnya ya. Oke. Ini di bagian gelombang 2 kita proteksi ya. Klik kanan, kemudian masuk ke protect. Kita input sesuai keinginan kita untuk passwordnya di sini 12. Nah, ini sudah terkunci. Lihat di bagian ini. Lihat di bagian bar ini. Di rumus ini dia udah disembunyikan gitu ya, nggak terlihat gitu ya. Di bagian ini juga sama-sama dan seterusnya. Coba kita input lagi di sini 75 misalkan, atau 69 atau 68. Kemudian kita ingin mengedit bagian ini nih, gagal nih. Kita edit gitu, misalkan kita pencet salah satu tombol di keyboard gitu, dia muncul keterangan seperti ini. Seperti itu. Nah, tapi bagian-bagian yang nama ini sampai operator dan lain sebagainya ini bisa kita edit. Misalkan di sini, oh salah nih, ternyata dia ngelamarnya bagian sales gitu. Di sini misalkan bagian admin gitu. Masih bisa kita edit. Tapi untuk parameter yang udah kita kunci itu tidak bisa diedit. Misalkan di sini angka ya, di angka ini, angka urut ini termasuk yang kita protect. Nah, di sini dia akan muncul seperti itu gitu. Tapi ketika kita memproteksi sebuah lembar kerja, maka fitur-fitur pada menu bar ini banyak yang tidak aktif atau tidak bisa digunakan juga, seperti itu. Nah, semoga sampai sini penjelasannya bisa dimengerti dan mudah dipahami ya teman-teman. Kayaknya sih mudah lah untuk dipahami. Ini termasuk konsepnya masih sederhana lah gitu ya. Oke. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, atau teman-teman punya ide lain, itu bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau misalkan saya bisa menjawab atau saya bisa membuat tutorial sesuai request teman-teman, nanti akan saya buatkan. Kalau misalkan belum, ya mungkin di lain kesempatan, atau mungkin saya juga masih punya PR-PR yang lain gitu ya. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini, semoga kami bisa terus memberikan tips-tips yang menarik dan bermanfaat. Oke, terima kasih dan dadah.